kandungan kamu. Maafkan saya, Mas. Saya nggak bermaksud membunuh baby. Sebenarnya ini salah kamu juga. Kamu kan udah tahu dia beristri. Kenapa sih kamu masih ngejar-ngejar dia terus? Dan kalau Benny memutuskan hal seperti itu, saya rasa itu adalah baik. Baik buat keluarga dia dan baik buat kamu. Dia menghindari kamu karena dia tidak ingin menyakiti kamu. Kalian semua memang kejam. Kamu pembunuh. Kamu sudah membunuh cucu saya. Pergi kamu dari sini. Pergi, kamu sudah membunuh cucu saya. Pergi. Apa sih maksud kamu menuntut kami? Kamu sudah menghancurkan keluarga saya. Terus-menerus mengganggu Benny dan merongrong ibu saya. Lama-lama saya muak sama kamu. Bimar bilang apa tadi? Non Baby udah meninggal. Bohong. Ya nggak mungkin lah. Jelas-jelas Baby itu sedang pergi libur sama Kak Dini ke Sukabumi. Bagaimana bisa meninggal? Bener, Non. Nyonya Dini ngajak jalan-jalan Non Baby. Tiba-tiba ditabrak motor. Terus keadaannya Kak Dini sendiri bagaimana? Nyonya Dini sih nggak apa-apa. Dia baik-baik saja, Non. Tapi yang kesian Nyonya Besar. Kenapa dengan Mama? Nyonya Besar sampai dirawat, Non. Jadi Mama sekarang sedang dirawat? Loh, Nyonya Dini kok sendirian? Tuan Benny kemananya? Masih mengurus jenazahnya baby. Sebentar lagi juga pulang. Kamu apakan Baby sampai dia bisa meninggal? Jadi kamu menyalahkan saya juga atas kematian baby? Ya jelas dong. Kan kamu yang di sampingnya saat kecelakaan itu terjadi. Bodoh banget sih kamu. Jaga anak sekecil itu aja nggak bisa. Kamu? Non, nggak boleh begitu. Biar bagaimanapun, Nyonya Dini kan ipar Non. Bi, ini bukan urusan Bibi tahu. Maaf, Non. Bimar sebaiknya istirahat saja. Ini memang urusan antara saya dengan Non Lola. Baiknya. Saya memang tidak bisa menjaga baby dengan baik. Tapi saya tidak pernah membunuh dia. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Saya menyayangi baby lebih daripada apa yang kalian pikirkan. Saya mencintai baby sebagaimana saya anggap dia sebagai anak kandung saya sendiri. Tapi bagaimana mungkin kamu bisa mencintai baby? Apalagi dengan tulus. Jelas itu bohong besar. Kamu itu hanya seorang ibu tirinya. Dan kamu pantas untuk membenci baby. Kamu takut kan kalau Kak Benny terlalu mencintai baby? Kamu ingin merenggut cinta Kak Benny setulusnya untuk kamu. Kamu tidak berhak menuduh saya seperti itu. Kenapa? Memang kenyataannya begitu kan? Coba sekarang aku tanya. Kapan kamu menunjukkan rasa sayang kamu sama dia? Apakah semua orang di sini benar-benar mencintai dia? Apa maksud kamu? Semua orang yang ada di sini pasti mencintai baby. Apalagi baby itu keponakanku satu-satunya. Oh ya? Kapan kamu menunjukkan rasa cinta kamu sama dia? Kapan semua orang di rumah menunjukkan rasa cintanya sama dia? Tidak ada satu orang pun yang mencintai dia di rumah ini. Setiap hari yang aku lihat, baby hanya bermain sendiri dengan mainan-mainannya yang bisu, yang tidak bisa diajak bicara. Bohong besar kalau semua orang mengatakan mencintai baby di rumah ini. Semua orang nggak ada yang mencintai baby. Makanya dia saya bawa ke Sukabumi. Di sana saya melihat dia. Dia begitu ceria. Dia bisa tertawa. Setiap hari dia bisa bernyanyi. Sampai kecelakaan itu merenggut nyawa dia. Terus dengan kamu membawa baby ke Sukabumi, berarti cinta kamu bisa disebut tulus? Mana mungkin? Dan kalau memang iya, kenapa kamu nggak bisa menjaganya dengan baik? Saya sayang sama baby.
Lola, Kak Dini kenapa? Kamu apa lagi sih? Enggak, kami nggak berbuat apa-apa kok. Kami hanya ngobrol aja. Kamu ngomong apa sama Kak Dini? Kamu bilang apa? Enggak kok, Lola nggak bilang apa-apa. Bohong! Iya. Lola bilang sama Kak Dini, kalau Kak Dini lah yang bikin Dewi meninggal. Ini semua karena kesalahannya kan? Kamu kurang... Udah Mas, udah. Biar aja. Ini semua memang saya yang salah. Kenapa sih kamu suka buat onar rumah ini? Apa kakak bilang? Apa Lola nggak salah dengar? Sebenarnya siapa sih yang selalu bikin ulah? Coba deh kakak ngaca sendiri. Selama ini kakak kan selalu bikin ulah, sehingga keluarga ini selalu dilanda masalah. Dan coba kakak ingat-ingat, kehidupan kakak hancur juga karena kakak sendiri kan? Dan kali ini kakak telah melibatkan 3 orang perempuan. Diam! Kamu anak kecil so tahu lagi. Dan kenyataannya memang Lola banyak tahu kan? Kenapa sih? Kakak takut kalau Lola membuka rahasia yang Lola ketahui? Gak usah khawatir kak, Lola nggak akan bilang dan Lola nggak akan pernah bilang. Mas, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Siapa wanita ketiga yang dimaksud Lola tadi? Dulu aku mempunyai seorang kekasih. Tapi Mama tidak menyetujui hubungan kami. Jadi kami harus berpisah. Kemudian aku menikah dengan Vina. Tapi mungkin memang sudah nasibku, Din. Aku harus ditinggal oleh orang yang kucintai. Lalu... Wanita yang ketiganya aku. Ya. Mas, tiba-tiba aku berpikir aku pengen sekali punya anak. Kenapa? Mas nggak suka? Bukan. Enggak kok. Aku sangat setuju. Setuju sekali. Aku pikir ini satu-satunya cara agar Mama bisa memaafkan aku. Dengan adanya kehadiran cucu yang baru, mungkin Mama bisa melupakan kematian baby. Kamu tuh memang orang yang baik. Kamu selalu mendahulukan atau berusaha membahagiakan orang lain. Tapi... Benar, Mas. Tapi sepertinya aku harus menyelesaikan masalahku dulu ya. Masalah? Masalah apa? Semua masalahku. Termasuk masalah dengan Mama juga. Percayalah, Din. Jika masalah ini sudah selesai, kita akan menghadapi masa depan yang tenang. Ya. Hai, ada apa? Mau pergi kemana? Saya mau ke rumah sakit, mau jenguk Mama. Oh, tunggu, terus masuk. Tata, saya kemari mau minta maaf. Loh, mau minta maaf apa? Duduk dulu deh. Kamu mau minta maaf soal apa? Ini, saya baru bisa memberitahu kamu tentang kematian baby. Iya, Henry sudah bilang sama saya. Tapi kamu nggak perlu minta maaf. Buat apa? Tahu kejadian yang sudah terjadi nggak mungkin bisa diubah.
itu semua di luar kekuasaan kita kan? Jadi kamu sama sekali tidak menyalahkan aku? Well, kalau memang kamu nggak merasa bersalah, buat apa kamu menyesal? Aku senang mendengarnya. Karena semua orang pada menyalahkan aku. Aku pikir terlebih-lebih kamu sebagai tantenya Baby. Semua orang? Iya. Pasti semua keluarga Handoko menyalahkan kamu. Ya, begitulah kurang lebih. Terutama Mama. Mama sangat terpukul atas kematian Baby. Dan dia terus-menerus menyalahkan aku. Apalagi sekarang, Mas Benny berencana ingin menetap di Sukabumi. Mama pasti mengira bahwa aku yang menghasut Mas Benny. Padahal aku sama sekali nggak tahu rencana itu. Karena Mas Benny menelpon aku waktu Mas Benny di Jakarta. Jadi kamu juga nggak tahu kalau Benny mau menetap di Sukabumi? Leta, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Kamu nggak apa-apa? Kita cari udara segar yuk di luar. Sebenarnya kamu mau kemana sih? Mau ke rumah sakit, mau check up kesehatan aja. Ngomong-ngomong, teman pria kamu bagaimana? Bilang aja, laki-laki beristri itu. Maaf, aku nggak bermaksud begitu. Nggak apa-apa, emang kenyataannya begitu kan? Sekarang ini, saya sedang mengandung anaknya. Hamil. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya tahu kita nggak mungkin bersatu. Tapi justru anak ini yang membuat saya bertahan dan yakin kalau suatu saat cinta kami pasti akan bersatu. Apa dia tahu kalau kamu sedang mengandung anaknya? Terus dia bilang apa? Dia tetap tidak mau menikah dengan saya. Tapi saya tahu itu karena dia terlalu mencintai istrinya. Jadi ya sudah. Saya berusaha untuk bertahan sendirian. Kamu nggak boleh kayak begitu. Kasihan sama bayi kamu. Sekarang, seandainya kamu adalah istri dari pacar saya itu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, bayi itu kan tidak berdosa. Jadi sebaiknya kamu rawat dia sampai dia lahir. Terima kasih. Paling tidak saya tahu kalau kamu mendukung saya untuk mempertahankan bayi ini. Aku dan Mas Benny juga berencana untuk mempunyai anak. Oh ya? Selamat deh. Saya doakan mudah-mudahan anak kalian menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, bisa hidup dengan baik dan di lingkungan yang baik juga. Terima kasih. Tapi itu juga masih rencana. Kata Mas Benny harus menyelesaikan masalahnya dulu. Masalah? Masalah apa? Nggak tahu. Selamat siang, Ma. Ngapain kamu kesini? Saya membawakan sup buat Mama. Mama, Jangan panggil saya Mama. Keluar kamu dari sini. Pembunuh. Keluar!
Saya bilang keluar. Saya nggak mau lihat kamu lagi. Keluar! Ini saya, Tante. Mau apa kamu kesini? Tante jangan curiga dulu. Saya cuma mau jenguk. Biar bagaimanapun kita kan punya hubungan keluarga. Tante sebenarnya lagi cari kamu. Tante cari saya. Kejutan sekali. Tante nggak mungkin cari saya kalau bukan karena terpaksa. Ada yang ingin saya bicarakan. Sehubungan dengan bayi dalam kandunganmu. Apalagi yang mau dibicarakan, Tante? Tante kan tidak percaya kalau ini bayinya Benny. Saya sudah mencari tahu tentang kebenaran itu. Kemarin saya ketemu dengan dokter kenalan kami yang bekerja di rumah sakit tempat kamu memeriksa kandunganmu. Bayi dalam kandunganmu benar-benar berasal dari sperma milik Benny. Dari dulu Tante nggak pernah percaya sama saya. Padahal saya nggak pernah bohong kan sama Tante. Tante minta maaf, Rita. Minta maaf untuk apa? Selama ini hubungan kita nggak baik. Tante selalu kasar sama kamu. Tapi sebenarnya Tante hanya ingin melindungi keluarga Tante, Rita. Saya mengerti, Tante. Saya sadar betapa susahnya menjadi seorang ibu yang harus berjuang melindungi anak-anaknya. Itulah yang terjadi pada saya sekarang. Saya harus berjuang untuk mempertahankan diri sendiri dan juga bayi saya. Saya juga minta maaf, Tante. Saya sudah menyumpahi, bahkan mengutuk keluarga Tante. Dan ternyata baby yang kena. Saya sangat menyesal, Tante. Saya tidak bermaksud demikian. Waktu itu saya sakit hati. Andai kebahagiaan ini terjadi sejak dulu, mungkin saya tidak perlu pergi. Loh, kamu mau kemana? Sebenarnya saya mau pamit sama Tante. Saya akan jual rumah saya dan pergi meninggalkan Jakarta. Kenapa? Saya tidak mau terus-menerus menjadi penghambat. Selama ini Tante dan keluarga Tante selalu menganggap saya adalah biang kehancuran keluarga Tante. Termasuk kehidupan Benny. Ya, saya memang sangat mencintai Benny, Tante. Dan saya selalu berusaha untuk mendapatkan cinta Benny. Tapi saya sudah lelah. Apalagi Benny selalu menghindari saya. Kepergian saya meninggalkan Jakarta adalah satu-satunya jalan untuk melupakan masa lalu saya dan menghilangkan luka saya. Saya akan merawat bayi ini dengan baik, Tante. Nanti kalau dia sudah besar, saya akan bawa dia menemui Tante, neneknya. Halo. Benny, aku mau ketemu sama kamu. Ada yang ingin aku bicarakan. Let, kalau memang ada yang ingin kamu bicarakan, bicarakan di telepon aja deh. Hal ini tidak bisa dibicarakan lewat telepon, Ben. Pokoknya kita harus ketemu. Aku tunggu di tempat biasa. Oke? Aku betul-betul mau pergi, Ben. Aku mau pamit. Makanya aku ingin ketemu sama kamu.
Mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Red. Permainan apa lagi sih yang ingin kamu lakukan? Kenapa sih kamu selalu berpikiran buruk tentang aku? Aku benar-benar mau pergi, Ben. Dan mudah-mudahan kamu bisa bahagia karena aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Sebenarnya aku sudah lelah mengejar-ngejar kamu. Sementara kamu terus menghindar. Aku juga punya harga diri. Dan sekarang aku sadar kalau ternyata cinta kamu hanya untuk Andini. Kupikir yang terbaik untuk aku sekarang adalah pergi dari Jakarta. Toh aku sudah nggak punya siapa-siapa lagi di sini. Baby satu-satunya kerabatku sekarang juga sudah pergi. Jadi sekarang yang aku pikirkan hanya bayi dalam kandunganku. Kamu mau kemana? Dan bayi itu, kalau lahir kamu mau merawatnya? Tentu saja. Aku kan ibunya. Sebaiknya kalau bayi itu lahir, kamu bawa dia kepadaku. Biar aku saja yang merawatnya. Memberikannya padamu? Untuk apa? Aku yang susah-susah mengandung dan melahirkannya, terus kamu mau ngambil begitu saja? Kamu benar-benar jahat, Ben. Kamu nggak ingin aku bahagia. Kamu malah ingin menjauhkan aku dari bayiku. Aku nggak berpikiran begitu. Aku hanya kasihan sama kamu. Kalau kamu merawat bayi itu seorang diri, tentunya hal yang sulit, kan? Sebenarnya yang bisa membuat bayi ini bahagia adalah diasuh oleh kedua orang tuanya. Tapi aku tahu, hal itu tidak mungkin. Jika suatu saat kamu membutuhkan pertolonganku, kamu kasih tahu aku ya. Iya, aku percaya. Maaf, aku harus pergi. Aku harus mempersiapkan pemakaman baby. Kapan dia dimakamkan? Rencananya besok. Masa sih sebesar ini jumlahnya? Mana saya tahu, tapi rinciannya memang segini. Saya cuma ada 1 juta rupiah. Pas. Maaf, tidak bisa. Bapak masih kurang 500.000 lagi. Tapi saya cuma punya segini. Kalau begitu ibu saudara belum bisa pulang. Apa? Nggak boleh pulang? Masa bodoh. Pokoknya ibu saya harus pulang sekarang juga. Titik. Ada apa, Tin? Maaf, Dokter Handoko. Bapak ini pembayarannya kurang. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pasien belum bisa pulang. Rumah sakit macam apa ini? Katanya melayani masyarakat. Malah bikin sengsara masyarakat. Robi Arianto. Kamu Robi? Iya, memangnya kenapa? Kamu masih suka balap? Loh, kok dokter tahu? Muka saya kayak pembalap ya, Dok? Kamu kenal Lola? Oh, Dokter Handoko ini bapaknya Lola. Biarkan ibunya pulang. Soal pembayarannya biar nanti saya yang ngatur. Itu tanggung jawab saya. Baik, Dok. Kalau begitu, terima kasih banyak, Dok. Saya akan kembalikan uangnya. Tapi tolong jangan bilang kepada ibu saya. Dia bisa marahin saya. Karena selalu utang kepada orang, saya bakal dimarahin. Coba saya lihat berkasnya. Ratna Dewi. Siapa itu? Ibunya Pak Robi, Dok. Kapan dia pulang? Baru aja.
Makanya Bapak Robi ngotot membawanya pulang. Tuh kan Ibu, gimana cepet sembuh coba. Baru pulang udah bersih-bersih. Ntar capek, sakit. Katanya nggak mau balik ke rumah sakit. Gimana sih? Ibu kan udah nggak apa-apa. Ibu udah sehat kok. Kamu nggak usah khawatir. Ibu kasihan lihat tanaman-tanaman ini. Pasti kamu jarang menyiraminya. Iya kan? Iya, tapi gimana? Robi kan sibuk kerja, rumah sakit. Ya nggak mungkin lah ada waktu untuk itu. Sarapan dulu, Ibu. Yuk. Mana sih ini anak? Lama banget lagi. Rob, ayo. Ya, Bu. Tunggu, Bu. Aduh, Ibu. Nasinya kebanyakan nih. Nggak apa-apa. Biar badan kamu tambah gemuk. Kelihatannya kamu kurusan sejak ibu di rumah sakit. Iya. Tapi Ibu juga makan yang banyak. Telurnya ya. Kenapa sih, Rob? Kamu kok kelihatannya gelisah sekali? Ah, nggak apa-apa, Bu. Bentar ya, Bu. Kamu kemana aja sih? Udah tungguin tadi juga. Iya, maaf, telat. Abis jalan macet. Pagi-pagi begini kan semua orang pada melakukan aktivitas. Yang ke pasar, ke kantor, sekolah. Yaudah. Enak Lola. Ini Bu, Lola bawakan sup. Aduh, repot-repot segala. Rob? Nggak apa-apa kok, Bu. Lagian juga kan bukan Lola yang masak, tapi Bimar. Ya udah, Bu. Kalau gitu Robi pergi dulu, Bu. Ya, hati-hati ya. Ya, Pak. Yuk, kita duduk di sana. Ya. Wah, pasti ibu kamu bangga sekali punya anak secantik dan sebaik kamu. Iya, tapi Lola lebih senang dekat sama Ibu. Soalnya Mama di rumah sibuk terus. Mungkin ini yang terakhir. Saya tidak peduli. Ini yang terakhir atau bukan. Tapi saya perlu uang untuk biaya rumah sakit. Kamu akan dapat bonus kalau kamu berhasil melaksanakan pekerjaan ini dengan baik. Saya percaya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Tapi ingat, saya menerima pekerjaan ini tidak untuk membunuh. Kamu tidak perlu membunuh. Kamu cuma perlu memberikan sedikit kejutan pada orang itu. Sudah, kamu jangan sedih terus. Baby. Tante sayang sama Baby. Leta, maafkan saya ya. Aku duluan pulang ya. Iya. Aidin, bed. Mama jangan marah-marah terus. Ingat darah tinggimu. Masa saya nggak boleh datang ke pemakaman Baby? Kapan lagi saya bisa ketemu dia, Pak? Mama jangan salah paham. Anak-anak tidak bermaksud untuk menyakitimu. Mereka justru sayang sama kamu. Mereka tahu kamu masih sakit. Dan dia tidak ingin kamu makin sedih.
Halo? Oh ya, iya, ada Tuan. Tuan, dari rumah sakit. Halo? Iya, iya. Iya, saya segera ke sana. Aku harus ke rumah sakit, Ma. Ada yang harus dioperasi. Ya? Bimar. Ya, Nyonya. Bawa saya ke taman. Biasa Baby datengin, Bi. Tapi Nyonya kan sekarang lagi sakit. Mana udaranya dinginnya. Bimar nih gimana sih? Udah ikutin aja perintah saya. Iya, iya, iya. Ya, baiknya. Udah Bimar, sini aja. Tinggal saya sendiri Bimar, saya nggak apa-apa. Tapinya. Sudah sana. Saya mau sendirian dulu. Saya mau merasakan kehadiran Baby. Biasanya Baby suka duduk dekat danau sini. Sambil melemparkan batu. Dia senang sekali melakukan itu. Nyonya kan lagi sakit. Jangan berpikir yang macam-macamnya. Bimar sama. Tinggal saya sendiri. Leta? 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 Gimana keadaannya, Dok? Syukurlah, kondisi tubuhnya cukup sehat. Untung segera ibu bawa ke rumah sakit. Kalau tidak, bayi yang dikandungnya tidak bisa diselamatkan. Ibu tidak perlu khawatir. Istirahat yang cukup bisa membuat kondisi putri ibu sehat kembali. Iya, dokter. Terima kasih. Baik, permisi. Leta? Leta? Kamu jangan bangun dulu. Kata dokter kamu harus banyak istirahat. Tante tadi khawatir sekali. Tante harus berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah menyelamatkan nyawa Tante. Kalau tadi kamu nggak datang, pasti Tante sekarang udah nggak ada. Kamu sudah mengorbankan nyawa kamu dan bayi kamu. Kalau keadaan kamu nggak baik, kalian berdua belum tentu selamat. Nggak apa-apa kok, Tante. Kebetulan aja saya lagi ada di tempat itu.
Oh iya, Tante buatin kamu sup ginseng supaya bayi kamu dan kamu juga jadi kuat. Nggak usah repot-repot, Tante. Biar saya minum obat dari dokter aja. Nggak apa-apa kok. Bima lagi bikinin di rumah. Sebentar lagi dia sampai di sini. Saya minta maaf, Tante. Saya sudah banyak berbuat jahat sama Tante. Dulu saya khilaf sampai menampar Tante. Tidak seharusnya saya berbuat seperti itu. Tante juga minta maaf. Tante tahu, waktu itu kamu lagi emosional. Karena kamu baru aja kehilangan bayi kamu. Kejadian saat ini juga membuat Tante khawatir. Kamu pasti akan nyalain Tante kalau kamu sampai keguguran. Selama ini, Tante selalu salah menilai kamu. Tante janji, Tante akan menjaga kamu dan menjaga bayi kamu. Terima kasih, Tante. Oke, Tante pulang dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Ya. Terima kasih, Tante. Lisa Handoko. Ternyata mudah sekali ditaklukkan. Aku nggak nyangka dia segampang itu dibodohin. Rasanya baru hari ini kita bisa berkumpul lagi. Meski baby sudah nggak ada. Papa senang sekali kita bisa kumpul lagi. Ayo, kita makan. Ayo. Tunggu dulu. Ada yang Mama mau sampaikan. Sebentar lagi akan ada kedatangan seorang anggota baru. Siapa, Ma? Leta. Leta? Leta kakaknya Vina? Ya Leta siapa lagi, Ben? Ma, Mama udah mikirin ini baik-baik. Apa ini merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh Leta? Dia nggak mengajukan syarat apapun untuk tinggal di sini. Karena bayi yang ada dalam kandungannya. Dengan meninggalnya baby, berarti anak dalam kandunganku mempunyai kesempatan untuk diterima oleh keluarga Handoko. Kamu jahat sekali. Kamu bukan ayah dari bayi yang sedang dikandung Leta, kan? Kamu bohong, kan? Buat apa kamu bohong, Hen? Saya udah tahu semuanya. Saya jadi teringat ibu saya. Saya bayangkan, bagaimana jika wanita yang saya dorong itu adalah ibu saya. Sudahlah, kamu nggak usah khawatir. Wanita itu baik-baik saja. Tapi kamu tidur dengan wanita lain. Kamu anggap apa saya
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.